ada netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabor. Yo, tim, selamat datang di channel terkece terkeren kita dan Oke, selamat pagi semua. Selamat siang bagi yang nontonnya siang. Selamat malam bagi yang nontonnya malam. Oke. Pada kali ini perkenalkan terlebih dahulu, nama gua adalah Novananda Fajri Alisyahbana. Teman-teman gua pas aliyah dan juga teman kuliah itu biasanya manggil gua itu Al, ya secara ya mirip lah sama saudara kembaran gue Al Ghazali, Aliando. Tapi ya gue nggak merasa ganteng, nggak kayak channel sebelah gitu. Tampan sedunia katanya. Oke, Bor. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwasannya saya di sini sebagai moderator dari kelompok saya sendiri, yaitu mata kuliah Etika Guru. Nah, di dalam kelompok saya ada 5 orang anggota. Yang pertama ada Mas Ahmad Hulafa Ar-Rasyidin. Nah, sebelah sini. Yang kedua ada Mbak Diana Nur Nadilah. Nah, di sini. Yang ketiga ada Mbak Ervina Damayanti. Dan yang keempat ada Mbak Ilmi Nurun Nikmah. Nah, dan yang terakhir yaitu saya, Bor. Oke, pada kali ini, di video ini, sebenarnya kelompok kami akan menjelaskan tentang kompetensi guru. What the meaning of kompetensi? Sebagai pengantar saja bahwa kompetensi itu adalah kemampuan. Dan apa itu guru? Guru adalah orang yang mengajar, yang profesinya sebagai pengajar. Kalau kata kelompok kemarin, ya iyalah, masa guru pekerjaannya mengajar, profesinya ngarit, macul, nguli? Ya nggak mungkin, katanya gitu. Nah, selanjutnya, kenapa sih seorang guru itu harus berkompeten atau harus memiliki kompetensi? Ya karena pendidikan adalah suatu usaha untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi, kecakapan, keterampilan, dan lain-lain. Maka dari itu, guru sangatlah memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana peserta didiknya nanti. Kalau gurunya abal-abal macam saya, ya muridnya jadi macam saya juga. Oke. Lanjut, Bor. Di dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, bahwa kompetensi itu dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kompetensi profesional. Kedua adalah kompetensi pedagogik. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Oke. Selanjutnya, untuk pengertian-pengertian itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Oke, Bor. Jadi langsung saja ya masuk ke pembahasan. Yang pertama tentang kompetensi profesional itu akan dijelaskan sama mbak-mbak cantik kali ini. Nah, namanya Mbak Ervina Damayanti. Nah, mau tahu bagaimana penjelasannya atau mau tahu bagaimana orangnya? Ya, langsung saja. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Damayanti dengan NIM T 2019-1101. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi profesional guru. Apa itu kompetensi profesional guru? Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi,
yang secara luas dan mendalam, yang mana memungkinkan untuk membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang sesuai atau yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 3 Ayat 7, dijelaskan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam penguasaan materinya dalam bidang keilmuan, seni budaya, atau lainnya yang diampunya itu yang meliputi sekurang-kurangnya. Yang pertama yaitu kemampuan atau penguasaan materi secara luas dan mendalam. Terus yang kedua yaitu konsep dan metode disiplin ilmu yang relevan terhadap mata pelajaran yang diampunya tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru terhadap penguasaan materi atau penguasaan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membimbing peserta didik untuk mencapai kompetensi pendidikan. Setiap guru pasti memiliki high performance teacher atau guru dengan kinerja unggul. Hal tersebut dapat dibuktikan dari begitu banyaknya peserta olimpiade yang mengatakan bahwa keberhasilannya dalam meraih juara tersebut dikarenakan atas jasa para gurunya. Adapun beberapa potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk mencapai high performance teacher tersebut. Yang pertama yaitu motivasi diri. Seorang guru harus memotivasi dirinya sendiri untuk bisa memberikan pengajaran terhadap peserta didik yang terbaik. Yang kedua yaitu dengan cara mengenali potensi non-akademik siswa. Mengapa? Karena seorang siswa itu tidak hanya memiliki potensi akademik saja, melainkan seorang siswa juga memiliki potensi non-akademik yang harus dikembangkan. Yang ketiga yaitu kecakapan sosial. Bagaimana guru tersebut dalam berinteraksi dengan sesama guru atau dengan muridnya, itu harus dikembangkan karena cara kita bersosialisasi dengan orang lain itu harus dikembangkan dengan baik. Yang keempat yaitu kecakapan ICT, yang kelima yaitu kecakapan networking, yang keenam yaitu independen. Selanjutnya yang ketujuh yaitu yang terakhir, seorang guru harus menghindari keluh kesah. Jadi seorang guru itu tidak boleh mengeluh terhadap pekerjaan yang sedang dijalaninya. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah. Oke. Terima kasih kepada Mbak Ervina atas penjelasannya. Bagaimana kawan-kawan? Apakah paham ataukah hampa? Kalau tidak paham, ya kita lanjut saja biar tanpa nggak paham. Siap? Oke. Selanjutnya yaitu saya persilahkan kepada Mas Faur untuk menjelaskan tentang kompetensi pedagogik. Lanjut, Bor. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pedagogik. Yang pertama yaitu kedewasaan. Apa itu kedewasaan? Maksudnya seorang pendidik harus orang dewasa, sebab hubungan antara anak dengan orang yang belum dewasa tidak dapat menciptakan situasi pendidikan dalam arti yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu identifikasi norma, yaitu menjadi satu dengan norma yang disampaikan kepada anak. Misalnya pendidikan agama tidak akan berhasil diberikan oleh seorang yang sekedar tahu tentang agama, tetapi tidak menganut agama yang diajarkan tersebut. Disinilah letak keistimewaan sebagai seorang pendidik, di mana pendidik tidak hanya sekedar persoalan teknis saja, namun tentang persoalan batin. Dalam arti pendidik harus menjadi satu dengan norma yang disampaikan kepada anak. Selanjutnya identifikasi dengan anak, yaitu pendidik dapat menempatkan diri dalam kehidupan anak hingga usaha pendidikan tidak bertentangan dengan kodrat manusia. Selanjutnya knowledge, maksudnya mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap pendidikan. Selanjutnya yaitu skill, yaitu mempunyai keterampilan mendidik. Yang terakhir adalah attitude. Apa itu attitude? Yaitu mempunyai sikap jiwa yang positif terhadap pendidik. Selanjutnya yaitu kemampuan mengolah pembelajaran. Meliputi yang pertama perencanaan menyangkut tentang penetapan tujuan dan kompetensi, serta memperkirakan cara pencapaian. Perencanaan merupakan fungsi sentral dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa depan. Selanjutnya yaitu kedua pelaksanaan,
adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan. Yang ketiga yaitu pengendalian atau evaluasi yang bertujuan untuk menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Guru merupakan seorang manajer dalam pembelajaran yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran. Kompetensi pedagogik ini mencakup pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta sistem evaluasi pembelajaran. Juga harus menguasai ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan ilmu dasar untuk memahami kegiatan yang disebut pendidikan atau kegiatan mendidik. Nah, maka berarti ilmu pendidikan itu suatu ilmu pengetahuan yang ilmiah yang tidak usah diragukan lagi kebenarannya, karena sudah memiliki kriteria persyaratan ilmu pengetahuan yang ilmiah, yaitu memiliki objek, metode, dan sistematika yang jelas dan pasti. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Faur. Oke, bagaimana kawan-kawan? Sabar ya, masih kurang 2 presentator lagi. Langsung saja kita ke presentator yang ketiga, yaitu Mbak Ilmi akan menjelaskan tentang kompetensi sosial. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Nurul Nimah NIM T 2019-1127 akan menjelaskan tentang kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Menurut Suharimi, kompetensi sosial harus dimiliki oleh seorang guru, yang mana seorang guru memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan siswa, sesama guru, kepala sekolah, dan masyarakat sekitar. Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan bagian dari kemampuan guru. Kemampuan guru yaitu sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk yang pertama, berkomunikasi lisan, tulis, dan isyarat secara santun. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif baik dengan peserta didik, semua pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya, bergaul secara santun dengan masyarakat. Yang kelima, menerapkan persaudaraan sejati dalam semangat kebersamaan. Dalam kompetensi sosial terdiri dari subkompetensi. Yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan. Yang kedua, melaksanakan kerjasama secara harmonis. Yang ketiga, membangun kerja tim yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. Yang keempat, melaksanakan komunikasi secara efektif dan menyenangkan. Yang kelima, memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan. Yang keenam, memiliki kemampuan menundukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, melaksanakan prinsip tata kelola yang baik. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan dan kecakapan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif pada pelaksanaan proses pembelajaran maupun serta di dalam masyarakat sekitar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Bor, alhamdulillah kita masuk ke presentator yang terakhir atau yang keempat. Ayo, keburu selesai kan? Sama Bor. Ya udah, selanjutnya Mbak Diana akan menjelaskan tentang kompetensi kepribadian. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nurnadilah, T 2019-1141. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan pengetahuan, sikap atau perbuatan, dan sifat yang ada pada dalam diri guru itu sendiri, dan yang nantinya akan menjadi teladan bagi peserta didik. Selanjutnya ada indikator kompetensi kepribadian guru. Mengacu pada standar pendidikan nasional, kepribadian guru meliputi kepribadian yang stabil, mantap, lalu ada arif, berwibawa, dewasa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada implementasi kompetensi kepribadian guru dalam kegiatan belajar mengajar, yang dimana guru di sana harus bertindak sesuai dengan norma agama dan hukum sosial. Guru harus memiliki sikap yang berakhlak mulia. Guru harus mengedepankan etos kerja, dan guru harus selalu memperhatikan kode etik guru. Nah, ada dua faktor kompetensi kepribadian guru. Yang pertama ada faktor genetika, dan yang kedua ada faktor lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada peran kompetensi kepribadian guru. Jadi, guru tidak hanya tentang mengajar, tetapi harus menjadikan suasana pembelajaran itu sebagai media pembentukan kualitas kepribadian peserta didik yang lebih baik. Nah, kompetensi kepribadian guru yang sukses itu meliputi fleksibilitas kognitif guru dan pendekatan psikologis kepada siswa, yang dimana nantinya siswa akan terbantu perkembangannya dengan adanya pendekatan psikologis ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita sampai juga di ujung video. Dan saya sampaikan terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan, dan mungkin saya akan membuat kesimpulan sedikit saja, tidak panjang-panjang, tentang kompetensi profesional. Bahwa kompetensi itu adalah kemampuan, dan sedangkan guru orang yang mengajar. Jadi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ada 4. Yang pertama, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini sebenarnya mengarah kepada pemahaman guru terhadap materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik di sini adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Meliputi apa saja? Yang pertama, dapat memahami peserta didik. Yang kedua, dapat membuat rancangan pembelajaran. Yang ketiga, dapat melaksanakan rancangan pembelajaran. Keempat, dapat mengevaluasi hasil pembelajaran. Dan yang kelima, dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan di dalam sekolah dan di luar sekolah, kepada sesama guru, terutama kepada muridnya atau peserta didik, dan tidak hanya itu tetapi lingkungan luar sekolah juga, kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah wujud dari sebuah individu dalam konteks psikis dan juga fisiknya. Kalau istilah syar'inya itu jasmani rohaninya. Jadi bagaimana kepribadiannya dari segi jasmani dan rohaninya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Dan terakhir, yang paling akhir, saya mau menyampaikan sesuatu bahwa marilah kita sama-sama menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Dan sekarang kita ketahui bersama,
sedang terjadi wabah pandemi corona. Marilah kita menjadi pahlawan dunia dengan cara stay at home saja, stay di rumah saja. Bagi kaum rebahan pasti sangat mudah itu. Dan jangan lupa social distancing, jaga jarak ketika memang harus diperlukan kita keluar. Memang benar-benar darurat kita keluar, oke, kita harus jaga jarak. Dan jangan lupa memakai masker, membawa hand sanitizer. Bagi yang nggak punya, ya nggak usah bawa, nggak apa-apa. Dan selanjutnya, semoga wabah virus corona di Indonesia ini cepat berlalu, cepat diangkat dari bumi ini. Tidak hanya bumi Indonesia, tetapi dari dunia ini. Dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin yang terakhir, paling akhir, saya mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada pengucapan lafadz, tutur kata, tingkah laku saya yang kurang berkenan atau menyinggung teman-teman, terutama teman-teman pemateri atau teman-teman yang melihat atau dari kelompok sebelah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.